Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bila hari ini kita boleh beribadah, boleh memuji memuliakan Tuhan. Karena dialah Allah, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh satukan hati kita. Kita boleh memuji, meninggikan Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ambil tata kasih karunia.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah turun atas kami Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Biarlah kita imani pujian ini, karena Tuhanlah yang berfirman bagi kita. Haleluya. Dalam keterbatasan, aku berserah penuh, tunaikan pujian, berjalan denganmu Tuhan, ketakutan ku sirna, Kau bermegang di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertanding di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti, amin, kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita melaksanakan ibadah online
oleh karena pemerintah mengambil keputusan untuk mengadakan PPKM darurat khusus untuk wilayah Jawa dan Bali. Kami berharap Bapak Ibu dimanapun berada hari ini bisa menikmati ibadah online. Dan mari kita segera membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka tercerai-berai. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami melanjutkan serial generasi Yeremia. Bagian yang ke-12 ini kami akan membicarakan tentang kebahagiaan. Kiranya Roh Kudus memberikan pewahyuan, pengertian, dan ilham kepada hamba-Mu dan memberkati hati para pendengar dimanapun mereka berada, agar di tengah-tengah diberlakukannya PPKM darurat, kami justru boleh menikmati kebahagiaan, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya kami menyediakan hati kami, roh kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada bagian yang ke-12 ini adalah bahagia itu sederhana. Kakak ipar saya, Dr. Nurlaksono Eko Rusminto, beberapa kali mengunggah sebuah foto bersama dengan keluarga mereka. Sebetulnya unggahan foto ini biasa-biasa saja. Tetapi statement yang beliau tulis itulah yang menarik perhatian saya. Beliau menulis bahagia itu sederhana. Nah, pada tanggal 20 Mei tahun 2017, beliau mengatakan seperti ini. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak lebay. Bahagia itu tidak mengada-ada. Bahagia itu menjadi diri sendiri. Kepada putra dan putrinya, beliau mengatakan bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak lebay. Lebay itu artinya overreaction. Lebay itu artinya reaksi yang berlebihan. Kalau kita membiasakan diri bereaksi berlebihan, maka kita tidak akan bahagia dan orang lain juga tidak akan bahagia. Sekali waktu ada seorang suami yang bepergian, saking sibuknya suami ini lupa untuk WA kekasihnya. Lebih dari jam 12 istrinya kemudian mengirim WA dengan reaksi berlebihan. Suasana di kantor menjadi tidak nyaman dan saya rasa demikian juga istrinya yang ada di rumah. Ini adalah cerita kecil tentang lebay itu. Pasti dalam banyak hal banyak orang yang menjadi lebay. Saat seseorang menjadi lebay, maka seseorang akan kehilangan kebahagiaan. Lebay itu tidak mengada-ada. Lebay itu menjadi tidak mengada-ada. Dia mensyukuri dengan apa yang ada. Dia menginginkan keadaan yang lebih baik, tetapi saat yang diinginkan belum menjadi kenyataan, ia akan tetap bersyukur. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengada-ada. Dia mensyukuri dengan apa yang ada. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu menjadi diri sendiri. Waktu seseorang menggunakan topeng untuk tampil berbeda hanya supaya menyenangkan orang lain atau supaya dianggap bagaimana, maka dia justru tidak akan bahagia. Saudara akan bahagia kalau saudara menjadi diri saudara sendiri. Saudara tampil apa adanya. Buang topeng saudara,
jadilah diri saudara sendiri dan menikmati kebahagiaan dengan apa yang ada. Tapi menarik kembali saudara sekalian, pada tanggal 13 Januari tahun 2018, beliau juga mengunggah foto putrinya yang baru menikah, dan kemudian beliau mengatakan seperti ini, "Dok, Le, bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah terbang dengan sayap cinta yang sama." Saudara, putrinya tumbuh dengan cinta, tapi kali ini dia sudah menikah. Untuk supaya bahagia, maka pasangan yang baru ini harus terbang dengan cinta yang sama. Sekarang dia tidak bisa terbang dengan hanya satu sayap cinta. Dua-duanya harus terbang dengan waktu bersamaan. Jika salah satu dia tidak mencintai pasangannya, maka dia menjadi tidak bahagia. Nah, waktu dia mengatakan, "Do, Le, bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah terbang dengan sayap cinta yang sama." Ini bukan untuk menutupi bahwa anaknya sebetulnya sedang dalam keadaan tidak baik. Faktanya adalah putrinya adalah seorang dokter. Suaminya juga seorang dokter. Mereka memiliki jabatan, mereka memiliki kedudukan, dan barang tentu mereka juga memiliki uang yang cukup. Tapi orang tuanya memberitahukan bahagia itu tidak didasarkan pada kedudukannya, pada posisinya, pada jabatannya, apalagi pada uangnya. Karena jabatan juga akan berlalu, posisi bisa digantikan orang lain, keuangan juga bisa fluktuatif. Kebahagiaan adalah pada waktu mereka terbang dengan sayap cinta yang sama. Kebahagiaan itu sederhana pada waktu mereka saling mencintai, terbang menggapai kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa bahagia itu sederhana saja. Kali ini kita melihat bahwa bangsa Israel dikatakan di dalam ayat ini, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia. Saudara, kenapa kebanyakan orang Israel tidak berbahagia? Ada dua saja menurut ayat ini. Pertama, pemimpin mereka sudah menjadi bodoh. Ayat 21 bagian A. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka kehilangan kebahagiaan karena para pemimpin, rajanya, tua-tuanya, para imamnya, mereka sudah menjadi bodoh. Sudah menjadi bodoh artinya dulunya dia tidak bodoh, tapi sekarang sudah menjadi bodoh. Nah, bodoh di sini tidak ada kaitannya dengan IQ. Bodoh di sini artinya dia tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tidak mentaati apa yang seharusnya ditaati, tidak mau belajar dari pengalaman saudara-saudara sebangsanya. Saudara, kita bisa melihat di sini para pemimpin sudah menjadi bodoh. Pemimpin bicara soal pengaruh. Kalau pemimpinnya bodoh, maka pengaruhnya adalah seluruh Israel menjadi bodoh juga. Nah, apa yang dimaksud bodoh di sini? Saudara-saudara, begini, waktu itu bangsa Israel sebagian sudah ditawan ke Babil. Nah, firman ini datang kepada orang-orang Israel yang masih ada di tanah airnya. Mereka berpikir yang bodoh adalah mereka yang sudah tertawan ke Babilonia. Orang-orang yang sudah tertawan ke Babilonia ini adalah orang-orang yang antara lain menyerahkan diri kepada Nebukadnezar untuk ditawan.
Nah, ini dianggap oleh orang-orang ini sebagai sebuah kebodohan. Itulah sebabnya kemudian dia membanggakan dirinya. Dia merasa aman. Itulah sebabnya mereka tidak mau menyadari kekeliruannya, kesalahannya. Itulah sebabnya mereka tidak mau sadar. Meskipun para nabi sudah berkali-kali untuk mengingatkan mereka agar mereka segera bertobat. Mereka menjadi bodoh karena mereka tidak mengerti bahwa sebetulnya mereka sudah dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari Yeremia pasal yang ke-10. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Nah, orang-orang ini tidak menyadari bahwa kesempatan yang diberikan kepada Tuhan adalah supaya mereka bertobat dan menyadari kekeliruannya. Tapi sebaliknya dia berpikir lain. Sampai akhirnya kesempatan itu tidak ada lagi. Alkitab ini mengatakan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Mereka tidak sadar bahwa Nebukadnezar sudah mulai mengepung mereka. Bahwa Nebukadnezar sudah akan segera menyerang mereka. Mereka tidak sadar. Itulah sebabnya dikatakan mereka sudah menjadi bodoh. Bodoh karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Bodoh karena mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa jatuh kepada kebodohan yang sama pada waktu kita salah mengerti apa itu kehendak Tuhan. Pada waktu kita tidak bisa mempelajari ataupun mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bahwa umatku binasa karena mereka tidak mengerti kehendak Allah. Saudara, inilah alasan pertama kenapa mereka tidak berbahagia lagi, karena pemimpin mereka sudah menjadi bodoh dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Alasan yang kedua kenapa mereka menjadi tidak berbahagia terdapat di dalam ayat yang sama, bagian yang ke-B. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Inilah alasan kedua kenapa mereka tidak berbahagia. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Para pemimpin, sekali lagi, rajanya, imam-imamnya, para tua-tuanya, dan termasuk umatnya, mereka tidak lagi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau begitu, siapa yang mereka andalkan dalam situasi yang sulit itu? Mereka hanya mengandalkan dewa-dewa. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan berhala-berhala. Mereka tidak lagi minta petunjuk Tuhan, tapi justru minta petunjuk kepada dewa-dewa. Mereka mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi di sini, saudara, ada kaitannya dengan apa yang terjadi di pasal sebelumnya. Itu pasal 9 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Mereka mulai mengandalkan diri sendiri dan ingin keluar dan menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dan mereka tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak lagi berbahagia. Mereka kehilangan kebahagiaan. Mereka mengalami kecelakaan. Mereka akan segera mengalami kesesakan. Mereka akan segera
mengalami bencana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa jatuh pada dosa yang sama. Tidak lagi minta petunjuk kepada Tuhan karena ada hal-hal yang lain yang kita anggap bisa kita andalkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih perlu minta petunjuk kepada Tuhan? Kalau masih perlu, bagaimana caranya kita minta petunjuk kepada Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu hendaklah kita bertanya kepada Tuhan. Jangan segan untuk bertanya kepada Tuhan dalam segala hal. Dari hal yang rumit sampai hal yang paling sederhana sekalipun. Jangan pernah tidak bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berdiam saja. Maksudnya adalah sesudah kita bertanya kepada Tuhan, sesudah Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, maka kita harus mulai mengambil langkah untuk melaksanakannya. Yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan pewahyuan untuk menyatakan kehendak-Nya atas kehidupan setiap anak-anak-Nya. Terlebih mereka yang sedang mengalami masalah dan kesulitan. Tapi bagaimana pewahyuan itu datang? Tuhan menyatakan kehendak-Nya di dalam firman-Nya. Pada waktu kita membaca firman Allah dan membuka diri, maka Allah akan menyatakan kehendak-Nya. Kehendak-Nya secara umum ada di dalam firman-Nya. Kalau kita suka membaca firman Allah dan mengerti firman Allah, kita akan lebih mudah mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan rema kepada kita. Rema itulah pewahyuan khusus untuk saudara secara pribadi yang bisa saudara gunakan untuk mengambil langkah-langkah ataupun untuk mengambil keputusan. Saya memiliki keyakinan pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Doa artinya kita berbicara dua arah. Kita berbicara kepada Allah dan Allah juga berbicara kepada kita. Saat kita bersaat teduh, saat kita intim dengan Tuhan, saat kita menyembah dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Inilah cara-cara bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Inilah cara bagaimana kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Mereka tidak berbahagia karena mereka tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita menjadi bijak dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mari kita terus meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, saya sudah berada di penghujung khotbah saya. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara seperti, kalau kita ingin berbahagia, maka jangan melakukan kebodohan sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan umat Tuhan. Jadilah generasi Yeremia. Generasi yang mengandalkan Tuhan. Generasi yang selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah saudara mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Dalam hal ini saya ingin mendorong saudara di akhir khotbah saya untuk mendengarkan nasihat Rasul Yakobus. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendaki, kami akan hidup dan membuat ini dan itu. Adalah sebuah keharusan kita untuk mencari kehendak Tuhan. Adalah sebuah keharusan untuk kita bertanya kepada Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Saudara, kalau Tuhan mengendaki kita hidup, maka kita tetap hidup. Salah satu ancaman COVID-19 adalah kematian. Kenapa ada PPKM darurat? Karena orang yang terpapar dan orang yang meninggal jumlahnya meningkat sangat tajam. Pasti ini akan menimbulkan ketakutan termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Alkitab ini mengatakan jika Tuhan mengendaki kita hidup,
maka kita akan tetap hidup. Itulah sebabnya jangan takut berlebihan, tetaplah percaya dan yakinlah jika Tuhan menghendaki kita hidup, kita akan tetap hidup. Nah, bukan berarti bahwa kita akan sembrono. Oleh karena kehendak Tuhan adalah agar kita waspada. Kehendak Tuhan adalah agar kita menjaga imun dan iman kita. Kehendak Tuhan adalah agar kita mengeterapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kehendak Tuhan adalah kita harus mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkannya. Jadi ini penting bagi kita. Baru dikatakan berbuat ini dan berbuat itu. Ini artinya bahwa menurut Rasul Yakobus kita tetap harus membuat sebuah perencanaan. Tetapi dalam membuat perencanaan kita harus melibatkan Tuhan. Pada waktu kita mau mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan, kita juga mencari kehendak Tuhan. Inilah cara kita untuk terus mencari petunjuk Tuhan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam situasi yang serba sulit akibat daripada efek domino pandemi virus corona, saudara akan mendapatkan petunjuk Tuhan, saudara akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan dan jangan mengandalkan yang lain, termasuk diri sendiri. Selalulah minta petunjuk kepada Tuhan, intimlah dengan Dia. Yakinlah bahwa Tuhan akan memimpin kita, menolong kita, agar kita bisa menikmati anugerah dan rahmat-Nya. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah kalau saudara-saudara tidak menjadi bodoh, tetapi menjadi bijak. Bahagia itu sesungguhnya sederhana apabila saudara selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadilah bijak, selamat menikmati kebahagiaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadilah generasi Yeremia, generasi yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya saya ingin membacakan ayat yang ke-21 dari Yeremia pasal 10 ayat yang terakhir. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka tercerai-berai. Yang dimaksud binatang gembalaan mereka tercerai-berai ini adalah seluruh umat Tuhan menjadi tercerai-berai. Oleh karena apa? Karena para pemimpin mereka tidak lagi minta petunjuk Tuhan. Para pemimpin mereka telah menjadi bodoh. Ada suami, ada istri, pemimpin bagi keluarganya. Dalam setiap komunitas ada pemimpin. Setiap saudara adalah pemimpin karena saudara memiliki pengaruh untuk orang lain. Andalkan Tuhan dan tetap minta petunjuknya. Bahagia itu sederhana. Tuhan memberkati saudara. Di masa PPKM ini, saudara boleh menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong kami menjadi orang-orang percaya yang bijak, belajar dari apa yang sudah terjadi atas umat-Mu. Mereka kehilangan kebahagiaan karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, karena mereka tidak minta petunjuk Tuhan, karena mereka sudah menjadi bodoh. Hari ini dan seterusnya kami berkomitmen untuk terus mengandalkan Tuhan dan kami terus menjadi bijak, kami tidak menjadi bodoh. Biarlah kebahagiaan yang dari Tuhan melingkupi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga di masa PPKM ini damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara kehidupan mereka. Sehingga iman dan imun mereka akan terus naik. Kami percaya Tuhan menghendaki kami tetap hidup. Itulah sebabnya Tuhan akan memberikan kami kekuatan
dan memberikan kepada kami kesehatan. Meteraikan kebenaran firman Allah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya akan janji firman Allah bersama saya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Minggu yang akan datang ibadah kita masih akan berlangsung secara online. Kami berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar Bapak Ibu bisa menikmati anugerah dan rahmat Allah. Kami terus mengimbau Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan untuk tidak berpergian kemana-mana jika tidak sangat perlu. Kami juga sampaikan bahwa Bapak Ibu diberikan kesempatan sebentar lagi untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan itu di gereja pada waktu sepanjang hari dari Senin sampai hari Minggu dari jam 7 sampai jam 21.00 atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya nanti pada tanggal 25 pada waktu PKM sudah selesai kita akan kembali ibadah offline, kita akan berikan persembahan itu kepada Tuhan. Baik, kami jemput Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkenan memberkati ibadah kami secara online dari awal sampai akhir. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Kami diberikan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan yang berasal dari surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dari paparan virus corona. Bagi kekasih-kekasih kami yang karena satu dan lain hal sekarang sedang sakit terpapar virus corona, kami mohon anugerah dan rahmat Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan memulihkan mereka. Mereka yang sedang dalam ketakutan, biarlah firman dan kuasa Roh-Mu menguatkan dan meneguhkan mereka. Akhirnya sepanjang pekan ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat rasuli. Saudara yang kekasih, terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.